Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Salvandi Gayawan dengan NIM 2405090097. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai OOP. OOP itu Object Oriented Programming ya. Jadi di OOP itu ada 5 kategori ya. Nah, kategori yang pertama itu inheritance, yang kedua itu overriding, yang ketiga multiple inheritance, yang keempat multi-level inheritance, lalu method resolution order. Oke, sebelumnya saya cek betul tes. Oke. Jadi yang pertama itu inheritance. Jadi inheritance itu adalah suatu pewarisan dari induk ke anak gitu. Nah, saya menganalogikan tersebut dalam ke sekolah ya. Nah, sekolah ini sebagai induknya dan kantin itu sebagai anaknya atau pewarisan gitu ya. Jadi sekolah ini merupakan menggunakan metode jadwal tersebut, yaitu memiliki keterangan bahwa kantin sekolah tersebut buka setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, pewarisan tersebut atau anaknya tersebut mewakili atau menjelaskan lebih lanjut mengenai sebuah kantin tersebut yang berisi tentang apa saja gitu, dengan metode baru ya. Jadi berbeda metodenya. Yang induk itu menggunakan metode jadwal, sedangkan anaknya itu menggunakan metode display. Nah, display ini memiliki keterangan kantin pasti menyediakan titik-titik. Titik-titik ini bisa diisi apa saja gitu, dari induknya gitu ya, dari variabel kosong gitu ya, variabel baru dengan isi kosong gitu. Nah, nantinya isi tersebut akan diisi di sini. Misalnya ini minuman segar, kantin pasti menyediakan minuman segar. Nah, kita ganti apa mungkin makanan enak gitu ya. Enak. Oke, kita taran ya. Oke, makanan ini ya. Kantin masih menyediakan. Nah, outputnya itu seperti ini ya. Jadi yang pertama itu, untuk mengeluarkan output kita perlu variabel baru. Variabel baru tersebut yaitu dari kantin, dari anaknya atau dari pewarisannya. Nah, lalu untuk memasukkan variabel hal ini, kita perlu kantin sekolah atau variabel baru dengan hal, yaitu makanan enak. Kita isikan ini, yang nanti akan diisi ke self hal. Nah, untuk mengeluarkan outputnya, kita memanggil fungsi dari metode ini ya, metode jadwal, metode display gitu. Nah, argumen kosong ya. Nah, dengan output ini seperti ini: kantin sekolah buka setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, sesuai ya dengan ini ya, dengan fungsi ini ya. Dan kemudian itu kantin pasti menyediakan titik-titik ini diisi hal makanan enak. Seperti tadi minuman segar ya, kan berbeda ya. Nah, kantin pasti menyediakan makanan enak. Nah, inheritance itu seperti itu ya, yaitu pewarisan dari induk ke anak, atau pewarisan induk ya ke anak, yaitu pewarisan ya. Lalu kemudian ada overriding. Overriding itu sama seperti inheritance. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu di overriding itu bisa mengganti metode dari induknya. Ya, di sini saya menganalogikan sebuah pohon dengan jenis pohon rambutan. Nah, pohon ini dengan memiliki sebuah metode fisik, yaitu buahnya berwarna merah. Nah, buahnya berwarna merah itu apa? Misalnya apa itu? Misalnya rambutan atau keleci atau buah naga gitu.
kita nggak tahu. Nah, dengan adanya pewarisan maka akan dijelaskan lagi jenis pohon. Dalam konteks ini saya menutuhi gitu, jenis pohon apa yang saya tutuhi. Nah, dengan titik-titik, jenis pohon apa yang saya tutuhi adalah titik-titik. Titik-titik ini seperti tadi ya, apabila identitas tadi menggunakan hal, di sini saya menggunakan jenis. Nah, jenis tersebut itu kosong ya, variabel kosong yang nantinya akan diisi kembali ke pohon rambutan ini. Nah, variabel baru ini kita membuat suatu variabel baru juga ya, seperti di atas ini ya. Ini variabel baru yang nantinya akan dimasukkan ke buah atau ke anaknya gitu, atau ke pewarisannya gitu ya. Sama sih seperti identitas, namun bedanya itu di sini ya. Kita bisa mengganti metode induknya. Apabila ini kurang menggambarkan sebuah rambutan, kita menggantinya agar lebih jelas itu. Seperti di sini ya, kita mengganti apa? Fisiknya ya. Fisiknya itu yang awalnya buahnya berwarna merah, kita ganti nih agar lebih menggambarkan buahnya memiliki rambut yang banyak. Nah, rambut yang banyak itu kan pastinya rambutan, nggak mungkin laci, nggak mungkin buah naga. Kalau buah naga pasti ya ciri-cirinya pasti ya buahnya besar gitu, lalu terdapat sisi-sisi apa ya, itulah ya. Nah, sedangkan di sini menjelaskan lagi. Nah, ini konteksnya itu rambutan gitu ya, memiliki rambutnya banyak. Nah, sama seperti untuk mengeluarkan, yaitu sama seperti di sini, menggunakan variabel yang sama dengan mencocokkan atau apa ya istilahnya apa ya, meneruskan atau apalah itu lah, mencocokkan aja. Nah, di buah ini ya, dengan fisik kita ulang lagi ini, fisik dengan memanggil dengan memanggil fungsi fisik, metode fisik ya, seperti ini ya. Jadi outputnya itu yang pertama itu buahnya berwarna merah ini ya, dari metode utama atau metode yang sebelum diganti, metode asli buahnya berwarna merah. Nah, yang selanjutnya itu jenis buah yang satu itu adalah titik-titik. Nah, titik ini adalah buah rambutan sekarang. Buah rambutan. Nah, buah rambutan ini dari sini ya, kita isi di jenis untuk memasukkan ke jenis, lalu dimasukkan ke sini. Oke. Lalu buahnya memiliki rambut yang banyak. Nah, ini lebih memiliki sebuah ciri-ciri yang khusus itu, dengan mengganti induknya yang awalnya buahnya berwarna merah menjadi buahnya memiliki rambut yang banyak gitu. Seperti itu ya, overriding itu mengganti metode yang baru dari induknya itu. Oke, selanjutnya itu multiple inheritance. Multiple inheritance itu apa? Jadi multiple inheritance itu adalah sebuah warisan ganda. Nah, sebenarnya sama dengan inheritance, namun di inheritance adalah merupakan warisan tunggal gitu ya, salah satu aja gitu. Nah, sedangkan multiple ini ganda. Misalnya nih, kita analogikan kendaraan Mio. Nah, Mio ini adalah sebuah kendaraan yang pastinya alat transportasi dan kemudian pastinya berjalan, yang memiliki roda dan berjalan di atas tanah gitu. Nah, dengan menganalogikan Mio, kita membuat sebuah kelas atau sebuah induk dua gitu, agar lebih menggambarkan Mio nih, bahwa ini Mio. Misal berjalan di atas air, pasti ya bukan Mio, pasti ya kapal ya. Nah, selanjutnya ini menggambarkan atau mewarisi kedua-duanya dari induk gitu ya, kendaraan dan berjalan. Nah, keterangan dari induk yang pertama itu, kendaraan merupakan alat transportasi. Nah, ini berkaitan dengan Mio tersebut ya. Mio itu adalah sebuah kendaraan.
yang sebagai alat transportasi. Nah, yang kedua itu adalah berjalan, kelas berjalan. Berjalan itu kendaraan yang memiliki roda. Nah, roda tersebut pastinya kan berjalan di atas tanah gitu, bukan di atas air atau di udara gitu ya. Kalau di udara ya terbang gitu. Mio ini mewarisi kedua-duanya seperti itu ya. Multiple inheritance itu warisan ganda, jadi mewarisi kedua-dua induknya dengan metode yang berbeda ya, ya sama seperti tadi ya, membuat variabel baru dengan mencocokkan atau apa ya, mencocokkan ya, dengan mengkaitkan ke Mio. Oke, nah outputnya gini ya, bisa kita memberikan keterangan yaitu Mio merupakan kendaraan alat transportasi gitu ya. Nah, Mio kan kendaraan transportasi. Yang kedua, Mio merupakan kendaraan yang memiliki roda dan pastinya akan berjalan di atas tanah atau di darat. Nah, itu kan menggambarkan sebuah Mio banget. Seperti itu ya, multiple inheritance. Lalu selanjutnya itu multi-level inheritance. Nah, multi-level inheritance itu sama sih seperti inheritance sebelumnya, itu mewarisi ya. Nah, di sini analoginya yaitu sebuah galaksi. Atau gini dulu. Jadi dalam multi-level inheritance itu ada gini ya, pewarisan yang memiliki pewarisan tersebut mewarisi lagi dari induknya, yaitu dari anak sebelumnya atau pewarisan sebelumnya. Jadi gini, yang pertama itu kan induk ya, induk itu mewarisi ke anak. Nah, anak tersebut mewarisi lagi ke cucu gitu ya. Nah, cucu ini memiliki sebuah metode yang sama atau memiliki sebuah metode yang berkaitan dengan sang anak ya, atau ini ya, di anak ini tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah itu kan anak atau warisan yang pertama gitu, anak. Nah, anak tersebut mewakili metode dari induk gitu, induk ya, hamba ya, itulah. Nah, kita asumsikan atau analogikan ke sebuah galaksi. Sebuah galaksi ini sudah pasti sebuah objek atau objek luar angkasa yang memiliki berbagai objek di dalamnya, seperti planet gitu, bintang dan benda-benda lainnya itu ya. Nah, galaksi yang saya ketahui saat ini yaitu galaksi Andromeda dan Bima Sakti gitu. Bima Sakti itu yang kita tinggali saat ini ya. Nah, kemudian dalam galaksi tersebut sudah pasti kan, sudah saya jelaskan tadi, terdapat planet ya. Nah, planet ini kita asumsikan menjadi pewaris yang kedua, pewaris yang pertama, yaitu menjadi anak itu. Nah, planet ini menggambarkan atau merupakan sebuah objek luar angkasa yang menempati di galaksi tersebut, galaksi Bima Sakti gitu. Nah, di dalam galaksi itu ada terdapat planet gitu ya. Lalu selanjutnya itu cucu ini pewaris yang kedua. Nah, kita asumsikan bumi. Nah, bumi itu planet yang kita tinggali, kan sebuah planet itu ya, yang termasuk ke dalam planet dan galaksi Bima Sakti ya. Nah, bumi ini merupakan sebuah planet yang kita tinggali saat ini, keterangannya begitu ya. Nah, ini menggunakan metode yang berbeda-beda. Yang pertama itu deskripsi galaksi, yang kedua planet, yang ketiga bumi. Nah, oke, seperti tadi ya, sudah pasti ya, kita membuat suatu variabel baru yaitu planet bumi dengan mencocokkan atau menyandingkan ke bumi ya. Nah, dengan kita melakukan sebuah fungsi dari metode
pertama ini dari Indo ya, yaitu ini ya, deskripsi galaksi. Nah, galaksi merupakan sekumpulan seluruh objek dalam semesta seperti planet gitu ya, planet, bintang gitu. Lalu selanjutnya yaitu planet. Nah, fungsi deskripsi planet ini, keterangannya itu planet merupakan sebuah objek luar angkasa yang menawarkan galaksi. Lalu selanjutnya, bumi merupakan sebuah planet yang sedang kita tinggali. Nah, itu kan saling berhubungan ya, itu ya, antara induk, anak, dan cucu. Nah, itu seperti itu analoginya. Oke, jadi multi level itu adalah suatu pewarisan yang mewarisi pewarisan sebelumnya itu, seperti tadi ya, induk, anak, cucu. Oke, selanjutnya itu MRO atau Method Resolution Order. Jadi dalam MRO ini sebenarnya sama sih seperti multiple inheritance, namun perbedaannya itu di dalam metode. Apabila di multiple inheritance itu memiliki metode yang berbeda, nah di MRO ini memiliki metode yang sama. Nah, metode yang sama ini sudah pasti akan nantinya akan kebingungan gitu, outputnya pilih yang mana. Nah, outputnya pilih mana itu dengan menggunakan MRO. Nah, MRO itu sebuah aturan dalam mengeluarkan output ya. Dengan ini, yang pertama itu mobil. Apabila kita ingin mengeluarkan output, yaitu pertama itu pastinya mobil, yang kedua itu jalan tol, yang ketiga itu jalan raya. Jadi saling berurutan ya. Yang pertama itu ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, kita bisa bantu dalam hal mobil. Aduh, desainnya ya. Bentar, nggak desainnya. Oke ini ya. Jadi MRO itu adalah sebuah rangkaian atau aturan dalam mengeluarkan output. Ini ya, aturannya itu yang pertama itu artinya yang pertama itu mobil, yang kedua itu selanjutnya jalan tol, kemudian jalan raya. Nah ini ya, seperti ini, mobil, jalan tol, dan jalan raya. Lalu apabila kita buat sebuah metode baru di dalam berarti mobil merupakan sebuah kendaraan berkecepatan tinggi ya. Nah ini kan mewarisi kedua-duanya. Apabila yang pertama itu merupakan jalan raya, merupakan jalan yang digunakan kendaraan umum. Nah mobil itu kan merupakan sebuah kendaraan umum ya, yang sudah pasti bisa di jalan raya. Nah yang kedua itu ada jalan tol. Jalan tol itu dikhususkan kendaraan dengan berkecepatan tinggi. Nah mobil sudah pastinya memiliki kecepatan yang tinggi dengan memiliki cc yang besar. Nah ini kan mewarisi kedua-duanya itu ya, seperti multiple inheritance, yaitu mewarisi kedua-duanya, mewarisi induk kedua-duanya. Nah, oke, bentar. Kita start ya.
Nah, oke ya, kita lanjut ya. Tadi ada problem masalah jaringan. Ini ya, sampai mana tadi? Ini kan mobil ya, pertama ya, mobil pertama. Jadi akan melakukan yang ini, melakukan metode yang pertama ini. Sedangkan apabila ini saya hapus ini ya, mobil berakan sebuah kendaraan berjalan. Nah, ini outputnya, mobil berakan sebuah kendaraan berkecepatan tinggi. Apabila saya ini hapus seperti tadi ya, kita ganti pas. Nah, nantinya akan mengeluarkan jalan tol. Nah, ini jalan tol merupakan jalan khusus kendaraan berkecepatan tinggi. Ini kebalik anjay. Gini dulu ya, harusnya gini dulu. Yang pertama itu, ini jalan raya merupakan jalan yang digunakan untuk kendaraan umum. Sesuai. Apabila ini saya ubah atau pindahkan menjadi jalan tol terlebih dahulu, maka yang keluar akan jalan tol, bukan jalan raya lagi. Nah, ini ya, jalan tol merupakan jalan khusus kendaraan berkecepatan tinggi. Nah, ini merupakan aturan yang terdapat di MRO, yaitu menentukan output mana yang akan dilakukan terlebih dahulu apabila memiliki fungsi atau metode yang sama, gitu ya, seperti itu. Jadi MRO itu adalah sebuah warisan yang memiliki metode yang sama, namun terdapat kendala saat mengeluarkan output dengan menentukan metode mana yang akan dikeluarkan terlebih dahulu melalui ini ketentuan mengetik atau merangkai sebuah kelas ya, seperti itu ya, gitu sih, seperti ini ya. Variabel baru ke mobil. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila dalam penjelasan kurang terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jadi kesimpulannya ya itu ya, langsung menutup. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.